Halo. Halo. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Semuanya shalom? Shalom. Salah dong. Ambil yang belakangnya. Shalom. Ya, semuanya shalom? Shalom. Shalom semuanya? Semuanya. Makanya kalau khotbah ada amin? Ada. Nah, itu. Itu baru bener. Ini gimana sih, pelajaran apa sih ini? Ya, kita masih ada di bulan Juli, minggu terakhir dari tema apa? Kita masih ada di tema Heart of God. Kita nggak bisa bergerak lebih jauh ngikut Tuhan kalau kita nggak pernah paham maunya Tuhan apa, hatinya Tuhan apa. Gitu. Kalian kalau ketemu anak kecil, ya mungkin di rumah kalian ada keponakan atau apa yang nangis-nangis. Kenapa? Terus nangis, ngomong, kenapa? Terus udah sebel. Ya kamunya maunya apa? Ngomong gitu. Kan suka gitu kan? Kenapa? Karena kita nggak tahu maunya. Kalau kita udah tahu maunya, kayak udah kita udah dia nangisnya kayak gini pengen es krim, nangisnya gini pengen uang jajan, nangisnya pengen ini pengen ditabok, ya kayak gitu. Kita tahu lah pokoknya gitu dari bentuk nangisnya, karena kita udah kenal. Nah begitu juga kalau kita dengan Tuhan, kalau kita udah kenal Tuhan kita, apa yang berkenan sama Tuhan kita, apa yang Dia suka, akan mudah buat kita kasih apa yang Tuhan mau. Ada amin? Ada. Ah itu betul. Berarti kalau gue ngomong amin ada. Sama juga ya, itu sebetulnya pertanyaan ya. Ada juga ya harusnya ya. Nah, jadi gitu. Hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah iman yang berintegritas. Judul khotbah saya hari ini adalah iman yang berintegritas. Karena ada orang yang sembarangan main iman. Nah, iman bukan sembarang iman. Cakep gitu. Kan kalau si Jegel kan petir bukan sembarang petir. Ada orang main asal mengartikan iman. Padahal di Alkitab udah jelas banget dalam Ibrani 11 itu bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selesai. Kenapa iman tiba-tiba jadi apapun yang kamu tumpangin tangan semua jadi milik kamu, percaya dengan iman? Ya kan aneh ya. Dasar Alkitabnya nggak ada, hanya karena diajarin sama pengkhotbah yang udah punya nama terkenal. Padahal saya juga pengkhotbah yang punya nama saya. Kalau nggak bingung kalian manggil saya apa gitu ya. Nah, gitu. Hanya karena yang khotbah ini adalah orang yang terkenal segala macam, apapun yang dia katakan kalian iyain aja. Banyak yang kayak gitu. Nah, hati-hati dengan jebakan-jebakan seperti itu. Lah, firman Tuhan bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oke, apa yang kalian harapkan sekarang? Katakan, kalian berharap kalian pengen punya rumah sendiri misalnya. Itu harapan saya dan Livi sebenarnya sih. Gua bawa kalian aja gitu. Kalian pengen punya rumah sendiri gitu misalnya. Kalau saya kan pengennya punya rumah berdua gitu. Nah, ya masih pengen. Ngarep dong. Ya beriman, kita bawa dalam doa, kita beriman, kita akan punya rumah. Doa kita udah sebut rumah minimal, ya Tuhan pengen punya rumah minimal 2 lantai, ada taman kecil. Si Livi tambahin, ada pagar, Tuhan saya nggak tahu pagarnya buat apa gitu, kenapa mesti pagar. Tapi ya sudahlah, kan namanya juga iman gitu kan. Ada pagarnya, ada carport, dia jelasin semua tuh. Ya kan repot kalau bilang Tuhan yang penting rumah, Tuhan kasih rumah Barbie, mah mateng kita. Gitu. Ya. Sempit amat. Nah, kita berharap sesuatu, kita bawa dalam doa. Itu yang namanya kita sedang beriman. Tapi ingat, jangan cuma itu aja ngertinya. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau kita cuma tahu, berarti apapun yang kita pengen kita bawa doa aja, terus kita berpikirannya, Tuhan saya mau geser orang itu dari jabatan bos, biar saya jadi bosnya spare part plus gitu ya, itu kan nggak ada firman Tuhan gitu loh. Dalam hidupnya nggak ada firman Tuhan, ini kan berpikiran jahat gitu kan. Dulu yang cukup populer tentang iman adalah, kalau pengen sesuatu, tumpang tangan. Waduh. Makanya kenapa dulu waktu gue masih teracuni dengan ajaran seperti itu, mobil bagus. Bentar ya, ngapain tumpang tangan, gue pegang mobilnya. Dalam nama Yesus mobil ini milik gue. Nanti lewat rumah, rumah gede, gue pengen banget rumah kayak gini. Tumpang tangan, dalam nama Yesus ini milik gue. Padahal itu rumah punya orang gitu loh. Kenapa harus minta rumah orang sih? Kenapa nggak rumah baru gitu, beli dari tanah kosong, dibangun jadi rumah lu sendiri. Kenapa punya barang orang lu bilang punya lu gitu. Kita klaim dalam nama Yesus, kita klaim janji Tuhan. Ntar lu klaim udah bayar premi belum?
klaim doang. Kan ada preminya kan? Ngeklaim, baca Alkitab males, doa males, kerjaannya klaim aja. Saya percaya dan beriman Tuhan menyertai saya. Entar dulu. Hidup lu dengan Tuhan gimana? Hubungan pribadi dengan Tuhan gimana? Ya kan, semuanya ada sebab, ada akibat. Yesus sudah ngajarin tentang tabur tuai, jangan sampai lupa. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau kamu nggak pernah menabur, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, apa yang mau lu tuai? Nabur aja belum? Kayak gitu. Nah, hati-hati dengan iman-iman yang kebablasan, iman-iman yang pengajaran tentang iman yang nggak benar, maksud saya. Iman cuma satu, tapi ajarannya kadang-kadang ada yang menyimpang. Makanya hari ini saya ajar tentang iman yang berintegritas. Oke, kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 29 ayat yang ke-23. Nggak ada multimedia ya? Saya nungguin loh ada layar gitu. Lukas pasal 9 ayat 23. Ini adalah ayat yang paling enggak disukai banyak orang Kristen. Kenapa? Karena isinya capein. Firman Tuhan berkata, katanya, itu nyanya gede ya, jadi tahu dong siapa yang ngomong. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Harus memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, yang bilang katanya dia orang Kristen, yang sekarang anak-anak kekinian tuh suka ngomong, hey, I love Papi Jesus, gitu. Padahal Yesus bukan Papi. Yesus itu sahabat. Yang sebut Bapak, yaitu ya Bapak, gitu, ngerti gak? Ya Bapak. Makanya kalau ada lirik lagu bilang, Yesus engkaulah Bapakku, ya itu salah. Bapak ya Bapak. Yesus itu raja. Gitu. Jadi kelihatannya sederhana ya, ya maksudnya itu. Enggak. Kalau dari teorinya aja udah salah, gue jamin iman kalian atau pengetahuan kalian tentang firman Tuhan salah semua. Karena yang dasar aja kalian nggak tahu. Gitu. Jadi hati-hati dengan ajaran-ajaran yang seperti itu. Kita akan bahas itu lebih lanjut nanti. Nah, barang siapa yang mau mengikut aku, barang siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri. Memikul salib. Setiap hari lagi. Mengikul salib. Ya emang harus setiap hari sih. Mengikul salib. Dan mengikut aku. Saya akan bagi. Sangkal diri itu gimana sih? Kan ini ajaran nih. Semua jadi orang Kristen kita harus apa? Menyangkal diri. Kemudian mengikul salib. Tapi paham gak artinya? Nyangkal diri apa sih? Lu BL ya? Enggak, bukan. Itu sangkal diri. Bukan. Itu mah kagak ngaku namanya. Nggak mau ngaku itu. Kamu maling ya gitu. Itu nggak ngaku gitu kan. Gitu. Nah, sangkal diri itu apa gitu. Gua menyadari ada banyak orang Kristen, ada banyak pengkhotbah di gereja ngajar memakai kata-kata atau kalimat-kalimat yang rumit minta ampun biar kelihatan keren. Padahal yang jemaat yang dengar juga kagak ngerti. Pernah ketemu nggak sih ada pengkhotbah yang pakai kata-kata yang rumit gitu? Sebagai umat Tuhan, kita harus punya jiwa yang inovatif. Karena itu kita harus bangun kognitif kita supaya setiap sensor-sensor motorik dalam tubuh kita bisa berfungsi maksimal. Nah, jemaatnya udah nggak paham, amin lagi. Nggak ngerti padahal, amin ya. Apa sih? Nggak ngerti padahal. Nah, makanya hati-hati dengan kalau emang nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Kalau kalian apa sih? Amin? Jangan aminin kalau kalian nggak ngerti. Karena kalau kalian amin, kalian mengaminkan sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kalian, yang mana kalian nggak ngerti. Itu ibarat gue ngomong pakai bahasa yang kalian nggak paham gitu, gue ngomong pakai bahasa Sanskerta lah gitu, kadang-kadang di ujung gue bilang, amin. Terus lu amin. Padahal gue bilang lu akan terkutuk masuk dalam neraka segala macam. Lu amin, amin gitu. Kalau lu nggak ngerti, jangan diaminin. Ngerti dulu. Karena amin itu adalah nama bakmi yang ada di dalam gang Aladin gitu. Bakmi amin gitu. Enggak, amin itu kalian kalau masih punya, siapa di sini yang masih punya Alkitab tapi buku? Alkitab yang bentuknya buku? Masih? Nah, di bagian belakang itu ada kamus Alkitab. Itu kalau kalian mau cari istilah-istilah yang kalian mungkin di Alkitab yang kalian bingung, itu di situ semua ada. Amin itu artinya gini, iya dan pasti terjadi.
Kebayang nggak kalau kalian dapat pengajaran yang salah, kalian amin. Terjadi. Makanya hati-hati. Tapi hati-hati juga, amin kadang-kadang kebablasan. Moga-moga dia jadi pacar gua, amin. Lah elah, kenapa gua begini? Moga jadi pacar gua, amin gitu. Nggak, kebiasaan di lingkungan gua suka kayak gitu soalnya. Mau jadi pacar gua, amin. Padahal dia udah punya pacar. Nggak, cepetan putus deh, amin. Lah, apa gua? Kadang-kadang ada kebablasan. Makanya tetap ditekankan dalam firman Tuhan. Syaratnya apa supaya doa kita dikabulkan? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. That's it. Mintalah apa saja maka kamu akan diberikan. Tapi syaratnya yang di awal dong, lihat. Firman Tuhan hidup dalam kita nggak? Karena kalau firman Tuhan hidup dalam kita, ketika kita minta sesuatu, kita tahu itu berkenan di hati Tuhan. Nah, gue akan jelasin. Sangkal diri itu yang kayak gimana sih? Sangkal diri. Menyangkal diri itu gimana sih? Ya oke? Gue kasih beberapa contoh aja sih. Banyak banget, tapi ya ntar lapar. Contohnya sangkal diri. Contoh sangkal diri. Mestinya gue hari ini bisa bangun lebih siang nih. Tapi karena ada ibadah, gue berrela bangun lebih pagi. Mesti gue bisa bangun lebih siang maksudnya gitu loh. Karena kan capek lah, kemarin habis ngejob ya ampun, gitu capek banget. Tapi karena ide ibadah, dan rumah kita udah di luar kota. Kan udah bukan Jakarta, kita rumahnya udah Tangerang gitu. Mepet, sebelahan sih memang, tapi kan luar kota ya. Tapi bangun pagi. Maunya sih bangun lebih siang ya. Kalau nanya maunya nih, maunya sih pengen bangun siang. Bangun siang dulu, terus lihat-lihat ada email masuk apa enggak. Maunya kayak gitu. Tapi bisa-bisa gue nyampe sini jam 1 siang, jam 2. Tapi enggak, ibadah jam 11. Gue harus menyangkal diri gue. Gue harus menyangkal diri gue yang pengen tidur lebih lama. Tapi untuk bisa bersekutu, untuk menyembah Tuhan, gue rela bangun pagi. Lebih pagi maksudnya. Gue rela bangun lebih pagi supaya gue bisa ibadah. Nah itu sangkal diri tuh. Pengennya sih ini. Tapi buat Tuhan, ya udah oke deh. Atau mestinya gue bisa jalan-jalan nih hari ini nih sama temen, sama saudara. Mestinya karena gue diajakin gitu. Tapi karena ngajak jalan-jalannya jamnya bentrok sama ibadah, gue jadi rela buat nggak ikut jalan-jalan. Atau oke, gue ikut jalan-jalan tapi gue nyusul ya. Karena lu ngajaknya jamnya bentrok. Minggu depan nih gue kasih tahu nih, minggu depan gue ada acara. Ponakan gue ulang tahun. Pertama kalinya dalam hidupnya ponakan gue ulang tahun. Karena baru usia 1 tahun. Ya. Nah, bener dong, pertama kalinya dalam hidup ponakan gue dia berulang tahun. Gitu. Tapi ulang tahunnya jam 11. Pilih ikut ulang tahun dong. Enggak. Tapi gue udah wanti-wanti, gue udah bilang. Enggak, jam acara lu bentrok sama jam ibadah gue. Jadi gue paling beli kado, gue nongol bentar, gue pergi habis itu. Pengennya mah ikut lah. Ya, acara pertama kalinya seumur hidup. Gitu kan. Jadi gue nyangkal diri. Itu nyangkal diri. Atau gini. Itu kan ngomongin hari Minggu ya. Ngomongin hari biasa coba. Gue capek banget hari ini karena banyak kerjaan. Tiap hari. Job desk-nya bilang pulang jam 5 sore. Lembur melulu. Nggak dikasih uang lembur lagi. Aduh. Katanya bakal dapat bonus, makanya tiap hari gue lembur nih, packing dulu. Gitu. Biar kena semua. Tapi nggak pernah dikasih uang kayak gitu. Orangnya nggak ada kan? Ya, kayak gitu. Gue hari ini sebenarnya capek gitu. Capeknya bener-bener bukan dibuat-buat, bener-bener capek fisik. Bener-bener capek, pengennya sampai rumah, mandi, makan, tidur pengennya. Tapi gue inget, gue belum baca Alkitab. Akhirnya baca Alkitab sambil berdoa, Tuhan ampuni saya hari ini cuma bisa baca Alkitab 1 pasal. Nah itu tetap menyangkal diri. Sebenarnya pengennya mah tidur langsung lah pengennya. Kayak gitu loh, itu sangkal diri, bentuk sangkal diri. Yang segala sesuatu yang kita lakukan, kita tahu ini tuh buat Tuhan, ini tuh emang harus kita kerjakan. Tapi ada kondisi-kondisi yang mau membuat kita supaya kita nggak melakukan itu. Dan kita harus sadar setiap kondisi yang seolah-olah kayak kebetulan terjadi supaya kita menjauhi Tuhan, kita harus tahu ada campur tangan iblis di dalamnya.
Karena apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu ada campur tangan iblis. Supaya kita jauh. Makanya hati-hati. Dengan tawaran-tawaran. Makanya gue, ya satu contoh yang paling selalu bikin gue mikir adalah ya itu, yang orang suka ngajakin, ya sekali-sekali nggak usah ke gereja. Lo gereja seminggu sekali, itu aja sekali-sekali, lo suruh sekali-sekali. Dan lo sekali-sekali sehari nggak napas gitu. Sekali-sekali lah. Masa tiap hari napas melulu sih? Sekali-sekali lah, sehari nggak napas. Kayak gitu istilahnya gitu loh. Ngerti gak sih? Udah sekali-sekali lu bikin sekali-sekali. Ini mana sih? Nah itu sangkal diri. Sangkal diri. Kalau pikul salib apa? Gue selama ini belum pernah pikul salib. Tapi kalau gue pikul tas kerjaannya Livi udah sering tuh. Itu capek. Dan salib lebih capek lagi. Salib yang sebenarnya, salib nih. Salib yang cuma ininya doang nih. Kan salib kan ada gini kan. Plus kan. Yang ininya doang nih. Gua denger ya, beratnya itu 160 kilo. Dan Yesus udah dicambuk, udah disiksa segala macam, dia harus pikul salib utuh. Udah kurang darah, disuruh mikul salib utuh, yang beratnya mungkin bisa lebih dari 200 kilo. Nggak punya otak emang tuh tentara Romawi itu waktu itu. Nah, pikul salib itu apa? Contoh pikul salib. Mungkin kalian karena jadi Kristen, mungkin kalian karena bergereja, disindir-sindir sama keluarga. Bahkan ada yang sampai dibully. Gue pernah kayak gitu. Ke gereja melulu lu. Kita makan batu. Kejadian bener. Waktu di warteg ya. Pas makan, apaan nih? Batu. Kejadian bener. Kejadian loh. Waduh. Ya udah akhirnya batunya gue buang, makan lagi. Gitu loh. Pernah ada yang dihina-hina. Gue pernah sekali, kalau seandainya gue nggak bisa tahan diri, gue akan ributin ini masalah agama. Kalau gue nggak bisa tahan diri ya. Keluarga gue, bukan keluarga gue, sorry. Orang-orang yang di lingkungan gue nih, waktu gue masih kecil, ya, yang menganggap agamanya lebih baik dari agama orang lain. Tapi kerjaannya jorok gitu ya. Judi lah, nonton bokep lah, apa. Tapi mereka ngerasa diri mereka lebih baik gitu. Mereka suka bilang gini, Yesus mana bener? Mana ada? Yesus, Tuhan kok gondrong. Itu gampang banget lu balasnya. Gitu. Tentu saja tidak akan saya bahas karena direkam. Itu gampang banget balasnya. Cuma kalau dibalas, dia balas lagi. Ujung-ujung bukan ngadu suara nih. Lama-lama bisa pakai pukul-pukulan. Survei udah membuktikan gitu ya. Korban karena perang dunia kedua itu lebih sedikit daripada perang karena perang agama. Korban karena perang agama. Bayangin ya, korban karena perang dunia kedua lebih sedikit jumlahnya daripada korban karena perang agama. Atau pikul salib, karena percaya Yesus, kita dijauhin teman-teman. Karena kita rajin ke gereja, kita dijauhin teman-teman kita. Awas weh, orang suci gitu. Orang suci, padahal Yesus orang Kudus, Jawa Tengah, ya dekat Solo. Orang suci gitu. Gua dari SMA dipanggil, Pak Pendeta. Jadi doa mereka tergenapi sekarang. Jadi pendeta gue. Jadi kalian kalau ada yang bilang pendeta kalian Kristen, aminin aja udah. Ya. Tapi tentu saja ketika kita ngalamin kayak gini, itu nggak enak kan? Nggak yang sambil ketawa-ketawa kalian terima kan? Wih Kristen, wih pendeta, wih. Itu kan semuanya nyindir dan merendahkan gitu kan. Makanya banyak orang mau ke gereja, malu buat ngaku kalau dia mau ke gereja. Mau kemana? Itu di Utamas. Ngapain? Kumpul sama temen. Nggak berani ngomong ibadah ke gereja. Kenapa tiap kali ngomong ke gereja dibully? Ada kejahatan verbal gitu, pakai kata-kata. Nah, itu yang terjadi. Mentalnya yang diajak, mentalnya yang disikat gitu loh. Nah, atau pernah juga yang diancam diusir dari rumah karena mau dibaptis. Saya pernah. Sampai lu berani baptis lu, usir dari rumah. Gituin sama orang tua. Sama mereka yang menganggap agamanya lebih baik dari agama gua. Kita aja nggak pernah diajarin ya untuk bilang agama kita lebih baik dari mereka, nggak pernah kan? Nggak pernah, kita nggak usah ikut-ikutan kayak gituan. Tapi kalau mau balas, pengennya sih balas ya. Manusia loh, pengennya balas ya kan? Kayak gini ya, pengennya balas gitu. Tapi kita sadar, kalau kita balas,
masalahnya akan jadi lebih panjang. Lagian Yesus sudah ngajarin, berbahagialah kamu yang pembawa damai. Karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau lihat orang-orang Kristen, kenapa kalau dijahatin nggak pernah jahatin balik? Iya, perintah dari Tuhannya mau gimana? Kecuali Tuhan perintahin, wah kalau ada yang jahatin lu, bunuh dia gitu misalnya. Nanti terus Tuhan bilang, gue yang tanggung jawab. Ya nggak mungkin kayak gitu, Yesus nggak mungkin kayak gitu. Nggak ada, kita nggak ada ajaran seperti itu. Atau suka diajak debat, membanding-bandingkan ajaran yang kita percayai dengan ajaran agama yang bersangkutan. Berapa kali mungkin kalian juga pernah ngalamin kayak agama lu kayak gitu ya, ih kalau di agama gua nih ini gini kayak ngebanding-bandingin, nanti kita terus ada yang kepancing, enggak kalau di agama gua tuh gini, oh salah dong harusnya kan gini nih. Lu ya nggak bisa gitu lah, mana bisa kayak gitu sih? Itu kayak cewek sama cowok lagi debat apa ya, cewek cowok yang nggak nyambung ya? Kalau debat ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawanya apa kabar apa? Piye kabare. Terus panjang tuh. Bahasa Jawa istriku cantik apa? Bojoku ayu. Loh, istri kamu kan aku, kok jadi ayu? Bukan, maksudnya ayu itu cantik. Loh cantik kan mana sama saya? Nah, ribut lagi. Kan nggak ketemu kan kayak gitu kan. Nah, jadi suka seperti itu. Nah, pikul salib adalah satu kondisi yang nggak enak karena kita percaya dengan Kristus. Gara-gara kita mempertahankan iman kita, ada hal yang nggak enak terjadi dalam hidup kita. Nah, gue nggak pernah bilang ikut Kristen, semua hidup kalian akan jadi baik-baik aja ya. Enggak, gue nggak pernah bilang. Tapi gue berani jamin. Kalau kita tetap percaya sama Tuhan, keadaannya mau seburuk apapun, Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita. Amin? Ada? Nah, kenapa sih mesti banget sangkal diri, pikul salib? Kenapa mesti banget harus sangkal diri, pikul salib? Kenapa enggak yang kayak, yang penting berbuat baik aja deh, udah. Ntar juga masuk surga, ditimbang-timbang lah, nanti kebaikan lu sama jatah masuk surga. Kenapa sih mesti banget sangkal diri, pikul salib? Kalau kalian lihat ayat berikutnya, Lukas 9 ayat 24 sampai 25. Kalau lihat ayat selanjutnya ini, dibilang, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sekarang kita bahas tentang sangkal iman. Menyangkal iman. Contoh menyangkal iman tuh gini. Supaya bisa diterima di lingkungan tertentu, di circle tertentu, supaya kalian bisa diterima nih, diakui kalau kalian adalah member dari circle yang ternama itu misalnya gitu ya. Kalian ikutan gaya hidup yang salah dengan orang-orang yang ada di circle itu. Supaya bisa diterima. Padahal caranya salah. Misalnya, ikutan ngerokok. Karena circle-nya ngerokok semua. Biar diterima. Biar keren, biar dianggap asik. Padahal di rokok, di bungkusnya udah ditulis ya akibatnya kalau ngerokok ya. Buat yang bilang nge-vape atau ngepot lebih baik dari rokok, mikir. Di Amerika, jumlah orang yang paru-parunya rusak karena nge-vape dan ngepot lebih banyak daripada orang yang rusak karena ngerokok biasa. Ngerokok tembakau. Itu sudah masuk dalam majalah kesehatan yang ada di Amerika. Kayaknya gue bingung, ada yang bilang, soalnya nggak ada buktinya. Orang yang mati gara-gara ngerokok, gue bingung itu orang-orang melakukan penelitian yang sampai orang yang perokok mati karena sakit jantung sama paru-paru, terus dibedah nih, dikeluarin, itu di jaringan tenggorokan segala macam itu ada kayak benda lengket, itu yang disebut dengan tar, dan itu berasal dari rokok. Masih ada yang bilang, nggak ada yang mati karena rokok, itu gimana sih? Yang ngomong dokter juga bukan, saintis juga bukan. Ya penyembah Google lah paling. Apa-apa lihat Google. Dokter bilang apa? Belum tentu benar dokter, udah coba lihat Google. Gimana coba? Dokter, Google lebih ngerti dari dokter. Padahal Google yang nulis orang yang belum tentu dokter gitu maksudnya.
Kalau mau ngerokok karena kalian pengen rokok, terserah deh. Toh nggak ada ayatnya, rokok dosa. Tapi dibungkusnya dia ditulis dong. Kalau lu merokok, nah ini bakal terjadi. Serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan, gangguan janin. Itu ditulis. Dan kenanya nggak pernah cepat. Akumulasi kan. Tunggu berapa tahun. Lah itu ada engkong-engkong umurnya 75 tahun. Ngerokok terus tiap hari masih hidup. Lah ini ada yang nggak ngerokok umur 42 tahun meninggal. Ntar dulu. Gaya hidup yang engkong itu sama ini sama nggak? Kalau engkong ini tiap hari bangun pagi langsung macul di sawah. Terus yang ini 42 tahun tiap hari AC, mager, makanan juga yang berlemak, jeroan semua. Ya jelas aja matinya cepat, bukan karena rokok matinya kan, karena makanan. Jadi kalau gaya hidupnya beda, jangan dibanding-bandingin. Atau nyangkal iman, contoh nyangkal iman yang lain, itu ikutan ke tempat-tempat yang bertentangan dengan iman Kristen. Supaya bisa diterima sama circle-nya. Kalian kan pada mulai kerja ya. Mungkin akan ketemu orang-orang yang supaya kalian dibilang keren, supaya kalian dibilang anak-anak kekinian, diajakinlah ke tempat-tempat yang harusnya kalian nggak kesana. Diajak dugem, diajak klub, diajak konser-konser tertentu yang isinya tuh, waduh, itu udah jelas lah konser dengan band yang liriknya tuh lirik pornografi, lirik-lirik bunuh diri, lirik-lirik menentang pemerintahan. Itu ada band-band yang kayak gitu. Kan dugem gue cuma datang cuma buat dengerin musik aja kok. Iya. Tapi lu tahu nggak tempat dugem isinya yang model kayak lu cuma buat denger musik, bisa dihitung berapa orang. Yang tujuannya jahat di sana jauh lebih banyak. Maksudnya kenapa lu harus mencobai diri lu dengan datang ke sana? Emang nggak ada tempat lain apa yang bisa lu datengin buat denger musik gitu loh? Happy Papi kayak Inul Vista gitu, bisa denger musik di sono. Kenapa harus dugem gitu? Ke klub gitu kan? Ke Holy Cow. Oh iya. Apa? Apa tuh yang depannya Holy? Ah, pernah ya? Kok tahu? Kok tahu? Enggak, udah nggak ada, udah tutup, ganti namanya. Iya, kan dulu. Nah, sebenarnya yang jadi masalah adalah bukan soal tujuan lu ke sana, tapi kan lu tahu tempat apa itu. Lu malah mencobai diri ke sana. Yang mana ada kemungkinan lu pun akan disamperin orang untuk have fun gitu loh, menurut mereka. Dan ada besar kemungkinan lu bisa terjerumus ke sana. Karena menurut lu asik juga nih. Yang ini nggak ada nih di rumah, yang ini nggak ada nih di gereja. Bisa juga kalian menyangkal iman itu adalah ketika kalian ikut-ikutan gaya hidup yang serba free. Karena menganggap hari gini semua free. Artinya apa? Kalian pelit. Apa-apa mau free, nggak mau bayar. Free terus gitu ya. Nggak, bukan itu yang gue maksud. Bukan itu. Halo. Pusap dulu ya, kalian udah telat berapa lama? Nah, contoh menyangkal iman yang ketiga. Ikut-ikutan gaya yang serba free. Free yang gua maksud adalah yang orang suka ngomong, ih hari gini masih perawan, mana mungkin. Gue pernah ketemu yang kayak gitu, dan yang ngomong cewek lagi. Ada, gue pernah ketemu yang kayak gitu. Nggak mungkin lah ada cewek yang masih perawan zaman sekarang. Ini cewek loh yang ngomong. Dan dia nganggap itu sebagai hal yang wajar. Karena zaman sekarang. Terus lucunya aja lagi, ada yang punya pendapat, kalau belum pernah dicoba, mah mana tahu sih ntar kalau udah nikah. Lah gimana sih? Itu kayak lu pengen beli mobil baru ya. Tapi mobil barunya kacanya udah pecah-pecah semua karena udah cobain sama orang lain. Terus lu beli dengan harga asli, harga baru. Mau nggak? Nggak, karena mobil. Lah kok mau kalau sama hidup? Hidupnya udah dirusak dulu, hidupnya sudah merusak dulu. Terus berpikir pengen punya rumah tangga yang harmonis. Gimana harmonis?
Deket Monas. Harmoni. Kayak gitu. Gue pernah debatin satu orang yang pernah ngatain, yang pernah ngatain seorang mantan pelacur. Ini beneran. Jadi ada orang yang perempuan mantan pelacur. Dia dulu betul dia pelacur, tapi dia bertobat. Dia akhirnya ikut gereja dan sebagainya lah ya. Terus ada yang pernah ribut sama temennya. Terus temennya ini memang bukan pelacur sih, tapi kalau ribut bawa-bawa status yang lamanya dia terus. Pelacur lu, pelacur. Sebel lah saya kan ya. Gue bilang, gue kasih tahu ya, pelacur masih lebih punya harga diri daripada lu yang tiap kali pacaran pasti nge-seks. Pelacur dapat duit habis begituan. Lu dapat apa? Ya gue nggak suruh semuanya kalau tiap kali begitu minta duit. Enggak. Ya nggak bener maksudnya. Lu ngomong itu nggak bener, lu lebih nggak bener. Atau ada juga yang bilang kayak gini, hari gini, mana ada sih hari gini cowok yang nggak nonton bokep? Itu kan sebuah standar yang ditaruh sama dunia kan? Ada hari gini cowok yang nggak nonton bokep ada. Itu ponakan gue yang baru pengen ulang tahun. Ada. Loh, pernyataannya kan gitu kan? Pernyataan gitu kan? Hari gini ada cowok yang nggak nonton bokep. Ada. Cowok-cowok yang baru lahir. Bukan cowok-cowok yang baru akil balik. Gitu. Atau ada yang bilang, hari gini ada yang nggak bikin dosa. Ya gue nggak tahu kalau itu. Kalau itu gue nggak tahu. Cuma gini, itu kan semua standar yang dibikin sama dunia supaya seolah-olah dosa adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Makanya ada orang yang suka bikin tagline kan, namanya juga manusia biasa, nggak pernah bisa lepas dari dosa. Kenapa orang ngomong kayak gitu? Bukan sebuah kewajaran, itu sebuah pembenaran supaya mereka bisa tetap berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Misalkan gue pukul si Livi karena gue emosi misalnya, karena berantem dulu gitu kan. Terus pas di konseling, sorry ya, namanya juga manusia, bisa hilaf. Padahal firman Tuhan udah bilang apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Nggak ditulis kecuali hilaf, nggak ada istilah kayak gitu di Alkitab. Nggak ada. Dan di sumpah nikah dibilang apa? Akan berjanji, terus setia, baik dalam keadaan senang maupun susah, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Masa ketika gue marah, gue lupakan itu semua supaya gue bisa mukul dia, terus gue pakai alasan namanya juga manusia. Sama kayak pengkhotbah, salah khotbah, namanya juga manusia, pendeta juga manusia. Enggak bisa. Semua yang ngajar itu sudah mempersiapkan materinya. Kalau sampai salah berarti emang lu salah mempersiapkan. Kalau terjadi gimana? Ya lu harus berani minta maaf lah, nggak usah ngebela diri lah. Minta maaf kalau emang lu salah ngajar, udah gitu aja. Nggak usah pakai bawa-bawa, namanya juga manusia biasa. Manusia yang luar biasa udah ke sorga, udah nggak ada lagi manusia yang luar biasa. Semua juga manusia biasa. Tapi banyak tuh manusia biasa, tapi kalau khotbah bener, lu doang yang salah kayaknya kalau khotbah terus ngebela diri. Nah itu bentuk dari menyangkal iman. Menyangkal iman. Nah mungkin dengan mengikuti tren-tren negatif yang ada, kita bisa dianggap asik. Dibilang keren. Kalau Hansel suka dianggap ngecil. Jadi nggak gede tuh. Tapi sesungguhnya kita ketika berpikir seperti itu, kita sedang menuju dalam kebinasaan. Alkitab bilang, iblis itu sedang berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang untuk bisa ditelan. Dia akan cari orang-orang yang punya pandangan, orang Kristen sih, tapi pandangannya terlalu sempit. Terus ya betul kayak gitu, ngapain? Itu mah, ya yang rajin ke gereja mah pendeta aja, lu mah bukan, lu mah cuma datang aja, udah gitu. Lama-lama lu sependapat, itulah saatnya ketika si iblis itu sedang menelan. Makanya dalam Yohanes juga bilang, Yohanes 10 ayat 10 bilang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan mencuri pemahaman yang benar lu, dia akan bunuh rohani lu, ya sesudah itu lu akan binasa, karena rohani lu udah mati. Nah itu caranya iblis. Nah banyak yang gak sadar masalahnya.
Kalau gue ngomong kayak gini nih, amin mah amin. Pulang juga lupa. Lanjut, kayak gitu lagi. Ke Holy Cow lagi. Iya itu, kok tahu? Deja vu gak? Deja vu? Deja vu gak? Kayak gitu, jadi kalian mempertahankan hubungan baik dengan orang-orang asik. Tetapi menghancurkan hubungan kalian dengan Tuhan yang adalah pribadi yang mampu memberikan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Itulah yang dimaksud dengan barang siapa ingin menyelamatkan nyawa akan kehilangan nyawa. Kalian pengen menyelamatkan pengakuan dari manusia dengan cara menjadi sama dengan mereka. Tapi sebenarnya kalian sedang kehilangan nyawa kalian di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang nanti akan ada banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan jawab apa? Aku gak kenal kamu. Lu bangun hubungannya sama orang-orang yang gak kenal Tuhan. Bukan bangun hubungan sama gua. Iya, lu sering ke gereja, iya. Oh iya, lu pelayanan, iya. Tapi lu bangun hubungannya bukan sama gua. Lu bangun hubungannya sama mereka, penganut-penganut setan. Itu yang dimaksud dengan lu ngerasa lu sedang menyelamatkan nyawa lu, padahal lu sedang kehilangan nyawa lu. Nah, kalau kalian mengikuti semua tren negatif hanya untuk mendapatkan teman, supaya dapat promosi, dapat jabatan, sebenarnya kalian sedang kehilangan hidup kalian di hadapan Tuhan. Berapa banyak sih? Sorry ya, cewek-cewek yang supaya bisa dapat jabatan bagus, akhirnya jadi simpenan bosnya. Cewek emang gitu? Enggak, banyak juga cowok-cowok yang akhirnya jadi simpenan tante-tante juga ada. Ada juga. Supaya ada kelangsungan pekerjaan. Jabatan boleh OB, income-nya oke, gitu kan? Iya dong. Nah itu kan semua kompromi-kompromi terhadap dosa. Iya, hidup lu jadi banyak duit, iya. Hidup lu enak gitu, bisa kemana-mana, iya. Tapi sebenarnya lu sedang menuju pada sebuah kebinasaan. Lu cuma enak di buminya doang, di dunianya doang enak gitu. Tapi setelah dari itu semua, nggak ada jaminan bisa diterima sama Tuhan. Ada yang bilang, entarlah tunggu tua baru tobat. Oh ya, yakin lu bisa sampai tua hidupnya? Ada yang sekarang masih segar bugar, besok meninggal ada. Nggak ada yang tahu umur orang makanya. Nah, kalau kalian ngelakuin hal-hal seperti yang tadi gue bilang itu, jati diri kalian itu musnah. Perkenanan Tuhan atas kalian itu hilang. Keselamatan yang sudah kalian miliki di awal ketika kalian percaya tuh sampai dibaptis, itu ditukar dengan kesenangan sementara hanya demi pengakuan manusia. Gini dong, ini baru asik ya, ini dong ya, gitu. Pengakuan manusia, tapi bertentangan dengan Tuhan. Nah, saya tahu nggak enak kalau disindir-sindir keluarga gitu ya, karena ke gereja. Ya tadi gue bilang itu ya, oh makan batu untar gitu ya. Iya beneran sih, iya makan batu. Ada batu maksudnya di makanan gue. Gue tahu itu nggak enak digituin, apalagi banding-bandingin gitu ya. Gue tahu juga nggak enak dikata-katain Kristen, karena kita memang Kristen gitu. Dan lucu juga kayak kenapa marah ya dibilang Kristen ya. Oh Kristen lu, terus marah. Lah kan emang Kristen lu, kenapa harus marah? Karena nadanya nggak enak kan? Nadanya nggak enak. Tapi firman Tuhan bilang, barang siapa kehilangan nyawa karena aku, barang siapa kehilangan circle-nya karena Tuhan, dia akan mendapatkan nyawanya. Yesus bilang gini kan, kalau kamu ke sebuah tempat, kamu bilang shalom, dan tempat itu menolak shalom kamu, pergi dari tempat itu sambil kebaskan debu dari kaki kamu. Maksudnya apa sih? Kalian datang, maksudnya baik, pengen bangun hubungan nih. Ternyata mereka orang-orangnya orang-orang yang memang para penghina Tuhan lah katakan gitu, yang senangnya bikin dosa dan sebagainya. Kalian nggak mau ikutan, akhirnya kalian ditolak di circle itu. Alah, lu makanya udah keluar dari circle itu, kebaskan debu, dan kalian akan dikasih circle yang baru sama Tuhan, yang lebih sehat, nggak toksik. Dan gue heran ada orang yang udah tahu circle yang ini toksik, masih aja mau di situ. Lucunya lagi pakai istilah Kristen lagi. Panggilan gue di situ supaya orang-orang itu bisa terima Tuhan. Entar dulu, bener nggak itu?
Ada orang pengen mempertahankan asiknya, tapi nggak mau punya hikmat untuk kayak Yusuf gitu loh. Yusuf kan itu dapat godaan berat gitu kan ya. Yusuf hanya berduaan sama Tante Potifar. Tante Po ya. Berduaan, gak ada yang tahu. Ya, sikat-sikat aja. Apalagi dia kan budak. Harus nurutin perkataan bos dong. Bisa dia bilang sama Tuhan, mau gimana Tuhan? Udah mepet saya. Dia dibawa ke ujung tembok, ya udah mepet Tuhan. Ya udah. Bisa kan Yusuf kayak gitu kan? Tapi dia tahu itu gak berkenan di hati Tuhan. Jadi caranya gimana? Bukan dibentak tantenya. Tapi kabur dari sana. Jadi salah satu cara untuk menghindari dosa adalah kabur dari situ. Kalau lu nggak kuat menghadapi dosa itu, kabur dari sana. Nggak usah sok kuat lu. Tidak semua masalah caranya adalah kita hadapi. Ada masalah yang mendingan kita hindari. Ada orang-orang yang kalian tahu nih, kalau kalian ngumpul ada dianya, pasti ribut. Ya jangan ngumpul. Ya kan? Hindari aja udah. Nah, kalau ada yang kehilangan damai sejahtera karena mengikut Yesus, kalian akan dapatkan kembali damai sejahtera itu. Bahkan lebih. Kalau ada yang kehilangan pekerjaan karena mempertahankan hidup bersih di hadapan Tuhan, kalian akan mendapatkan kembali pekerjaan yang dari Tuhan. Bahkan lebih. Ada bos-bos yang kadang-kadang suka kurang ajar memang. Suruh anak buahnya bikin pembukaan ganda. Jadi kalau nanti kena audit, ketawa ada pembukaan ganda. Yang kena bukan bosnya, karyawannya. Tapi kalau karyawannya nggak mau lakuin itu, dipecat. Karena ada yang kayak gitu. Ada juga bos-bos yang suka ngajakin anak buahnya buat ke tempat-tempat nggak bener, supaya kalau sampai kenanya nggak bosnya doang, anak buahnya juga kena. Jadi supaya ditutup mulut, anak buahnya juga kasih juga. Tapi lu bilangin gua, lu juga ngelakuin itu. Ada yang kayak gitu. Keluar aja dari tempat kerja kayak gitu. Kalau ada yang seperti itu ya. Kalau kalian sampai kehilangan pekerjaan karena kalian mempertahankan iman kalian, Tuhan akan kasih kok pekerjaan yang lain. Nah, kalau kalian kehilangan pacar, karena mempertahankan hidup suci di hadapan Tuhan, kalian akan mendapatkan kembali pasangan yang lebih baik, yang mencintai Tuhan. Jadi jangan pernah takut kalau apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, terus kalian kehilangan, sekarang ini kehilangan. Tapi Tuhan akan gantikan. Itulah yang firman Tuhan bilang, Tuhan akan ganti duka citamu menjadi sukacita. Semua ratapanmu menjadi tarian. Itu maksudnya itu. Iya, lu ketika digituin, ketika lu harus, putus dah. Putus maksudnya dari hubungan, dari pekerjaan, dari apa, putusin untuk Tuhan. Nggak apa-apa. Lu sedih lah harusnya kan. Duit hilang, koneksi hilang. Tapi karena dilakukan untuk Tuhan. Karena lu tahu kalau lu lanjutkan, lu akan berdosa. Tapi nanti Tuhan akan ganti. Gitu. Jangan takut. Tuhan nggak akan membiarkan dirinya ada orang yang berkorban untuk dia, untuk Tuhan maksudnya. Terus Tuhan nggak bela, nggak mungkin. Tuhan akan bela. Jadi jangan gadai imanmu demi pengakuan. Karena banyak yang menjual imannya untuk dapat pengakuan. Nah, bagaimana cara setan menggoncang iman Kristen di zaman sekarang? Caranya gimana? Ini gue sudah pernah bahas berapa kali, sering. Cara setan menggoncang iman Kristen di zaman sekarang adalah ganti istilahnya biar bisa diterima. Jadi daripada memaksa orang untuk mengganti caranya berpikir terhadap dosa, mendingan namanya yang diganti. Aneh? Kenapa ya? Kopi hitam bisa harganya 3.500 sampai 5.000. Tapi black coffee, ice, itu bisa 45.000. Kenapa bubur ayam harganya bisa cuma 10.000? Tapi kalau chicken porridge harganya bisa 55.000. Kenapa BL gajinya cuma 4 juta, tapi kalau jadi BL jadi 16 juta. Ganti namamu. Harga lu akan naik. Beda gitu kan. Hanya ganti istilahnya.
Cuma ganti istilahnya. Daripada kalian menyebut pedofil gitu ya. Lebih baik sebut dengan minor attractive people. Dasar orang pedofil, wah, itu kasar langsung, wah kena tuh. Tapi kalau bilang, dasar, dia tuh minor attractive people. Bukan susah, lebih halus. Tapi sama sebenarnya kejahatannya. Daripada bilang pornografi, bilangnya apa? Tontonan dewasa. Tontonan untuk orang-orang dewasa. Padahal enggak, pornografi itu mengikat. Enggak peduli yang nonton siapa, anak kecil atau orang dewasa. Daripada bilang praktek seksual dengan sentuhan. Daripada bilang kayak gitu, sebutnya romantis. Daripada bilang berzina, bilangnya FWB. Atau intimacy. Atau sama-sama suka. Itu berzina sebenarnya udah. Tapi lebih bisa diterima kan? Lu berzina sama siapa? Itu kan kasar. Kayaknya gitu. Tapi kalau lu FBB-an sama siapa? Beda. Sama-sama, kegiatannya sama-sama nggak benar. Daripada lu menyebut waria, lu sebut transgender. Daripada lu menyebut pembunuh bayi, lu sebut aborsi. Lebih bisa diterima kan? Kalau bilang, dokter itu sedang melakukan pembunuhan bayi. Enggak. Jahat itu. Dokter itu lagi aborsi. Aborsi nggak apa-apa. Daripada bilang jinah terencana, bilangnya apa? Staycation. Ngumpulin poin. Jadi cara setan seperti itu. Daripada dia harus bekerja keras untuk mengubah pola pikir orang, istilahnya aja yang diganti. Mereka akan menyebut, ini semua tuh bukan dosa. Ini cuma kelainan, obsesi, kompleks, complicated, atau ketergantungan. Supaya mereka nggak lagi merasa bersalah ketika melakukan dosa-dosa ini. Jadi mereka ganti istilahnya. Mereka ganti sebutannya. Daripada dibilang berdosa melulu, ganti aja namanya. Kemudian, ketika mereka mendengar khotbah yang benar tentang yang mereka lakukan itu, mereka akan merasa tertuduh. Mereka akan merasa sedang diomongin dari depan mimbar. Kemudian mereka akan menyebut pengkhotbah itu sebagai orang sesat. Pengkhotbah itu sedang melakukan hate speech. Hanya ganti istilahnya, respon orang langsung berbeda sama sekali. Ganti istilahnya. Mungkin nanti akan ada istilah untuk telat. Mereka nggak lebih dari orang-orang yang senang kalah dari dosa. Senang mereka kalah dari dosa. Karena mereka terlalu menikmati dosa. Sayang untuk dilepasin. Kita harus ngakuin ya, semua yang namanya dosa itu enak. Benar? Sebutin dosa apa yang nggak enak? Nggak ada. Semua dosa enak. Makan narkoba juga enak, makanya orang makan terus. Sebutin aja dosa yang gak enak apa sih? Maki-maki orang sekasar-kasarnya itu lega loh. Lega buat yang ngomong. Tapi hancur buat yang diomongin. Nah, terlalu sayang orang-orang ini untuk meninggalkan dosanya, walaupun harus mengadakan permusuhan dengan Tuhan. Mereka terlalu sayang. Ada yang sampai pindah agama untuk bisa melakukan dosa. Kalau di Kristen kan dosa, tapi kalau di sana kan nggak dosa. Lah gimana sih? Kita percaya kalau Tuhan yang benar itu ya Tuhan Yesus kan. Lu pindah agama apapun tetap dosa. Karena Tuhan Yesus nggak ngurusin Kristen doang. Dia Tuhan atas semua orang.
Jadi kalau lu pindah agama supaya bisa bikin dosa, nggak ngepek. Nggak ngepek. Hasilnya sama. Kan katanya Tuhan nggak melihat agama. Ya emang nggak lihat agama, ngapain juga lihat agama. Betul. Tuhan nggak membawa agama, kan? Ya betul. Makanya orang yang pindah agama dari Kristen ke agama lain hanya untuk bikin dosa, itu aneh. Itu tidak membuat hukum yang ada di Alkitab jadi nggak berlaku untuk mereka, nggak bakal begitu. Imannya nggak kuat, tapi tekad untuk berbuat dosanya tuh kuat. Nah orang-orang kayak gitu tuh selalu cari alasan supaya bisa dibenarkan untuk perbuatannya yang salah. Sekarang gini, kenapa seorang binaragawan yang badannya kekar banget, telur ayam, telur burung onta, telur dinosaurus, telur semua itu. Kenapa orang-orang binaragawan yang seperti ini, yang jadi banget nih, kenapa mereka nggak mudah ngiler lihat makanan? Mereka lagi diet misalnya buat pertandingan nih, diet di sini nih. Lu taruh deh steak paling enak, nggak bakal tergoda. Kira-kira gara-gara apa? Nah kalau gua nunggu kalian jawab nih kayaknya kelamaan nih. Habit, oke, bisa. TK. TK. Oh tekad, oke. Karena prosesnya udah panjang. Oke, panjang ya, prosesnya udah panjang, oke. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, habit kok, habit setuju, Cici. Kelompok mau mikir, kelompok nggak mau mikir tuh kayak gitu. Habit. Mereka bisa nggak mudah tergoda dengan makanan enak, tuh binaragawan. Bukan karena terbiasa menahan nafsu. Bukan juga karena sudah terlatih untuk tidak tergoda dengan makanan yang katanya enak. Bukan. Mereka tidak tergoda karena mereka punya pengetahuan tentang makanan yang mereka lihat. Mereka tahu apa akibatnya kalau makan makanan itu bagi tubuhnya. Hasilnya, tubuh mereka jadi sebagus yang kita lihat. Otot di mana-mana, kekar, postur badan ideal. Mereka lihat makanan nih, nggak yang, kayaknya enak loh. Enggak. Di kepala ada kalkulasi. Oke, kalorinya sekian gram. Itu bumbunya itu ada karbonya juga sama gulanya juga. Kentangnya porsinya, aduh kebanyakan ini. Aduh, di mes lagi, saladnya dikit. Ini kayaknya kalau gue makan, ini bisa bikin badan gue, otot gue jadi agak lebih basah. Jadi, nanti malah bikin gak bagus nih. Penambahan lemak, kayak gitu. Hitungannya kayak gitu. Mereka punya pengetahuannya. Jadi kalau kita punya pengetahuan tentang sesuatu, kita akan bisa punya pertimbangan yang bagus untuk memilih antara kita mau ambil apa enggak. Orang yang punya pengetahuan tentang bisnis juga nggak akan sembarangan mau terima investasi kan. Kalau misalnya dia juga nggak yakin ini perusahaan apa, kapan berdirinya, diawasi OJK apa enggak. Terus tiba-tiba minta lu berinvestasi, lu mau investasi? Enggak dong. Sekarang nih, bukan sekarang sih, dari dulu ya, semenjak kerja sebagai videografer dulu, gue kalau nonton di bioskop, nontonnya udah nggak, bagus ya ceritanya, cowoknya kerennya, enggak. Oh ngambil gambarnya gitu, bisa ya kayak gitu ya, angle-nya, ini bagus nih pakainya, ini jip atau pakai drone, ini, lihatnya kayak gitu. Kadang-kadang gue bisa lihat, loh kok di scene yang ini orangnya ngomong begini, begitu ganti angle, orangnya kok begini. Itu kelihatan sama gue gitu loh. Kenapa? Ada pengetahuannya tentang videografi. Sama, makanan juga gitu. Nah, sekarang gini, kenapa ada banyak orang Kristen nggak gampang tergoda dengan godaan-godaan dosa? Karena mereka punya pengetahuan. Banyak orang Kristen kalau disodorin dosa, langsung ngiler gitu. Semua air dari mulut, hidung, mata keluar. Saking ngilernya gitu. Tapi ada juga orang Kristen yang disodorin dosa. Alah, nggak ogah. Pak, masih bagus loh gitu ya. Alah, nggak mau. Karena tahu efeknya. Mereka tahu apa akibatnya kalau mereka melakukan dosa yang enak-enak itu. Sekarang mungkin enak. Tapi efeknya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, menderita hidup. Mamanya Livi. Bukan Mama Livi gitu, bukan mamanya Livi.
itu sudah terkonfirmasi ada tumor di otak dan paru-paru. Kemarin gue tanya langsung sama dokternya, udah fix ada tumor atau cuma baru diagnosa? Udah fix, oke. Penyebabnya apa? Gue tanya gitu. Mungkin nggak karena darah tinggi kan, karena mamanya kan emang darah tinggi keturunan. Enggak. Dokternya yakin enggak ada hubungan. Kalau jatuh enggak gitu. Ini semua faktor dari eksternal. Contohnya makanan. Langsung kebuka tuh makanan. Rivi yang kasih tahu kalau mamanya dulu bisa hampir tiap pagi lah ya sarapan Indomie. Hampir tiap pagi sarapan Indomie. Yang bahaya dari Indomie apa? Kalian kira-kira boleh nggak sehari makan 10 bungkus Indomie? Boleh, asal Indominya aja. Karena yang bahaya natrium yang ada di bumbunya. Bumbunya ada mengandung natrium. Dan sehari kita tuh ada batas toleransi konsumsi natrium seharian tuh ada. Sama kayak yang lain. Micin sehari berapa? 30 mg. Itu boleh. Lebih dari itu ya over, nggak boleh. Nah bayangin setiap pagi. Selama berpuluh tahun. Hasilnya tumor tiba-tiba. Efeknya nggak yang baru makan langsung tumor. Enggak, langsung dibuang Indomie dari semua toko. Tapi ditumpuk. Nah sama dosa juga gitu. Gue udah bilang nggak ada dosa yang nggak enak. Semua dosa enak. Tapi efeknya itu jangka panjang. Masih muda ini masih kuat. Enggak. Justru hasilnya baru keluar ketika lu udah nggak kuat. Gue punya teman mantan pemakai narkoba bertobat jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Banyak yang respect sama dia. Tapi setidaknya ada 2 yang bisa gue sebutin. Meninggalnya adalah efek dari dia pakai narkoba sekian puluh tahun lalu atau sekian belas tahun yang lalu. Efeknya baru kena sehingga dia meninggal. Masuk karena demam. Masuk rumah sakit karena demam. Lama-lama organ dalam rusak semua. Akhirnya meninggalnya badannya udah kurus banget, hancur. Gue ada 2 temen yang kayak gitu. Kenalan gue. Sedih semua. Kebayang gak sih orang udah bertobat gak mau pakai narkoba lagi, tapi tetap ada buah yang harus dia tuai karena masa lalunya lu pakai narkoba. Kan gue udah berhenti. Iya. Tapi kan Tuhan adil. Tuhan adil. Apa yang lu tabur akan lu tuai. Makanya jangan bilang masih muda inilah having fun. Enggak, tuanya lu. Makanya gue kasih tahu itu dari sekarang. Kalau masih ada yang bikin kayak gituan, padahal udah ngomong, ya someday kalau sampai lu menuai hasilnya yang seperti itu, gue cuma bisa bilang, kan udah gue kasih tahu. Mereka tahu, orang Kristen yang bisa menolak dosa ini, mereka tuh tahu, kalau menjalani hidup free sex, kemungkinan besar akan terkena penyakit kelamin. Buat yang nggak tahu penyakit kelamin, yang paling parah kan kalian taunya kan HIV. HIV nama virusnya. AIDS. Gonorrhea. Yang kayak merek tas mahal tuh, gue lupa. Bukan, ya. Gue lupa gue. Enggak, yang merek tas mahal. Iya, Hermes. Herpes. Harus sebutin dulu baru gue mikir, apa ya? Herpes mah nama merek, ntar gue salah. Herpes adalah penyakit ya, masa gitu? Herpes. Semua penyakit kelamin. Semua penyakit kelamin. Kapan kenanya? 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, tergantung kesehatan tubuh lu, kekuatan tubuh lu waktu itu. Kenanya nggak langsung ketika lu kayak gitu. Nggak gitu. Mereka tahu kalau doyan mabok, itu ginjal bakal rusak. Makanya mereka nggak akan tergoda untuk mabok. Minum sesekali mungkin lah ya. Tapi kalau sampai mabok, mereka tahu ginjal akan rusak. Ginjal rusak, darah akan kotor terus, nggak pernah bersih. Mereka tahu kalau pakai narkoba akan merusak sistem saraf dan fungsi organ lainnya. Mereka tahu. Dan dampak itu tidak terjadi dalam waktu dekat. Kita dibuat merasa enak dulu bertahun-tahun sampai ketergantungan. Sampai kita nggak bisa lepas dari dosa itu. Tapi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, tanpa kita sadari, badan kita akan digerogoti penyakit sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mati menderita. Gue punya cita-cita, kalau gue mati, gue maunya kayak Abraham. Tahu nggak Abraham matinya gimana? Hanya ditulis, dan matilah Abraham pada usia sekian.
matanya masih tajam, rambutnya putih, kekuatannya masih ada. Nggak lemah, tapi mati karena sudah waktunya. Gue itu mimpi gue banget tuh kalau gue mau mati, gue pengen mati kayak gitu Tuhan. Kalau bisa gue mati waktu lagi gendong cicit gue gitu. Wah lucu, oke. Papa pergi ya. Kasian Belum ditaruh. Banting. Iya, belum ditaruh. Cicitnya ke Parah yang betul aja. epic. Nah, makanya kita perlu punya pengetahuan tentang hidup. Kita udah bilang gini, karena tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Maksudnya gini, kalau kita nggak punya pengetahuan, hidup kita nggak punya arah. Kita nggak tahu mesti ngapain nih. Gitu. Kita nggak tahu mesti ngapain. Maka kita harus punya pengetahuan tentang hidup kita sendiri. Kita harus tahu dampak dan efek panjang yang kita lakukan di masa sekarang untuk masa depan kita. Lo nggak penting sekarang nih, lo harus tahu kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bakal jadi kayak apa. Nah, kalau kita sudah paham, dosa akan menghancurkan hidup kita dan hal-hal buruk akan terjadi karena kita bikin dosa, akan mudah untuk kita menolak dosa. Jadi yang harus kita lakukan adalah memiliki pemahaman yang benar tentang iman kita dulu. Tentang bagaimana menjalani hidup sebagai orang percaya, tentang apa yang Tuhan berkenan dan tidak berkenan, dengan selalu hidup kudus dan hidup benar. Sampai satu titik di mana dosa capek menggoda kita karena nggak pernah berhasil menggoda kita. Semuanya kita butuh pengetahuan. Juga kalau kita udah bisa lakukan ini, kita bisa mempengaruhi sekitar kita untuk menyadari kalau dosa itu adalah jebakan enak untuk mereka yang diincar iblis untuk dibinasakan. Sampai satu titik, nanti kita ketika balik gitu ya, dibalik dipanggil Tuhan. Tuhan bisa berkata gini, hai hambaku yang baik, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah itu yang namanya iman yang berintegritas. Punya dasar, punya pengetahuan, bisa mempertahankan, itu iman yang berintegritas. Amin. Yuk, kita mau pegang dulu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.